Om Swastiastu. Assalamualaikum saudara semuanya, salam sejahtera dan namo buddhaya untuk semuanya di seluruh Indonesia. Oke, hello guys, ketemu lagi di channel kesayangan kita, Ekspedisi Alam Lain. Bareng saya Benol dan tentunya partner terbaik saya, Gus Robin Ajah dan Gus Robin arkeolog. Sekarang beda-beda ya. Jadi namanya dia sekarang sesuai dengan tema yang akan kita bahas. Gus Robin arkeolog, new mind, new hope, new generation. Oke, jadi tadi sudah diberikan clue oleh Gus Robin karena dia mengatakan bahwa Gus Robin arkeolog. Jadi pembahasan kita adalah tentang penemuan bersejarah ya, Ben. Ya, salah satu penemuan bersejarah terbesar di dunia yang menjadi misteri sampai sekarang. Ya, jadi itu adalah piramida di Mesir. Nah, siapa sih yang nggak tahu piramida di Mesir? Tapi sebelum kita bahas, jadi saya sedikit memberikan edukasi ke kalian. Jadi saya bacakan dari IDN Times. Di sini dikatakan bahwa piramida pertama yang dibangun sejak awal kerajaan lama, yang tertua tercatat dalam sejarah dibangun pada 2630 sebelum Masehi pada saat kekuasaan Raja Djoser dari dinasti ketiga. Kala itu, perancang dan arsitek piramida tertua tersebut adalah Imhotep, atau seorang pemimpin keagamaan sekaligus tabib kerajaan. Awalnya, pembangunan dari piramid tersebut adalah bukan untuk sebagai makam raja. Namun, saat sebelum meninggal, sang raja berpesan untuk dimakamkan di dalam piramida tersebut. Maka, dari hal tersebut, terjadilah ikutan dari seluruh anak-anaknya atau ahli warisnya. Nah, yang kedua, piramida Giza, yaitu piramida terbesar yang paling besar yang ada di Mesir. Nah, jadi itu dibangun oleh Raja Fir'aun. Salah satu keajaiban dunia. Ya, betul. Itu menjadi salah satu keajaiban dunia. Jadi waktu itu dibangun oleh Raja Fir'aun Khufu. Jadi untuk makamnya beliau, dan dibangun di sampingnya itu ada Sphinx, yaitu sebuah monumen besar yang berbentuk tubuh singa dan kepala raja. Sphinx didirikan di sekitar makam-makam Fir'aun Mesir dan memiliki tinggi mencapai 3 meter dan panjang sekitar 20 meter. Nah, setelah itu baru bermunculan lagi piramida-piramida kecil di sekitar Giza. Pertanyaannya adalah, yang ada di otak kalian pasti sama dengan apa yang ada di otak saya. Bagaimana cara membuat piramida tersebut? Luar biasa. Luar biasa. Banyak sekali korban dari pembuatan tersebut. Oh, korban ya, korban. Jadi, karena ini digunakan budak. Oh. Dicambuk, dikerja paksa, seperti kerja rodi. Oke. Jadi ini ibaratnya mereka jadi tumbal proyek lah kalau bahasa kerennya sekarang ya. Iya. Kematian demi kematian karena saking banyaknya yang membuat itu. Bukan satu orang, tapi banyak sekali. Tapi itu memang karena banyak spekulasi di luar sana mengatakan bahwa pembangunan dari piramida tersebut dibantu oleh alien atau makhluk luar angkasa. Karena kan kita lihat di beberapa channel YouTube itu banyak sekali batu-batu yang berukuran besar hingga bisa dinaikkan ke sana, disusun hingga setinggi itu. Rasanya tidak mungkin kalau diangkat oleh manusia. Jadi orang-orang berpikiran bahwa itu paling dibantu oleh makhluk luar angkasa atau mungkin dibantu oleh jin gitu. Kalau penglihatan Gus Robin seperti apa? Manusia. Bagaimanakah caranya mereka mengangkatnya? Sepertinya ada sebuah tali, terus ada kayu berdekat-dekat seperti ini ya. Seperti membuat bangunan dari bawah dulu. Dari bawah. Ya, dilingkari dia. Naik. Tapi di sini seperti isi kayu-kayu gitu, kayu yang banyak sekali. Ada penariknya dari atas, narik ke bawah. Seperti ada katrol seperti itu. Ini seperti ada kayu tapi halus dia di atasnya, diisi tali itu. Bukan tarik, dipecet harus mau narik itu. Bukan tariknya banyak sekali. Itu luar biasa banyak, bukan satu orang. Hingga mau talinya banyak sekali. Itu untuk mengangkat satu itu butuh berapa orang? Ini ada kayu seperti ini, kayu
kayu. Nanti seperti dikatrol, tapi di atasnya ada kayu besar, tapi bulat ya gininya kayunya, dan halus, sengaja dilumuri seperti minyak atau apa. Ya, mungkin. Nah, terus batunya itu seperti diikat dengan banyak sekali ikatannya. Ikatan simpul-simpul itu sudah bisa dibuat dari dulu. Buat simpul ini, buat simpul itu sudah hafal mereka. Simpul-simpulan ya. Ditarik. Simpul ini mungkin ada puluhan apa ratusan tali. Bayangkan berapa ribu orang menarik itu. Untuk menarik satu batu butuh berapa tahun? Saking beratnya batu ini. Ini kan kayu 2, ya. Kayu 3 mungkin kayu. Oke. Ini kan gini. Ya, Nah, seperti ini. itu. Nah, ini kita anggap sebagai batu. Batunya. Nah, batu. Oke, jadi ini batunya ya. Ini kayunya 3. Lo narik ini saya narik dari atas nih. Ini kan kayunya diisi-isi gini. Oke. Biar kuat ya. Oh, jadi Tarik ke atas. Jadi biar seperti roda lah Ini kayunya. dilumuri Ya. minyak ini. Kayunya dilumuri minyak. Batunya pun dilumuri minyak agar dia mau. Oh, jadi kita tarik dari atas nih. Ya, tapi batunya ini udah diikat dengan simpul yang luar biasa, bahkan di apa namanya, kayak dipatok dengan dipaku lah ibaratnya. paku ya. Oh, dipaku. Sampai di atas baru dipotong. Nah, Begitu terus ya, berulang-ulang. berulang-ulang. Jadi Ribuan orang bahkan proses penarikan itu aja satu batu mungkin udah puluhan ribu budak digunakan untuk membuat. penarikan satu batu itu sudah membuat korban ya mungkin. Iya, membuat korban. Iya. Ada yang memang nggak kuat napasnya. Mati. Orang-orang di sana ada apa-apa seperti ini. Dia nggak tahu bahasanya. Ya. 1, 2, 3. Tarik gitu ya. Tarik. 1, 2, 3. Tarik. Gitu. Wow. Seperti kapal besar pun bisa ditarik dulu. Oleh banyak orang. Kapal laut. Itu kan nggak masuk akal juga. Berarti Lebih hampir sulit untuk sendiri juga. berarti kekuatan orang zaman dulu juga termasuk besar ya. Besar. Zaman dulu tuh nggak kayak sekarang. 1, 2, 3 tarik, kentut dulu. sebentar, pura-pura ya. 1, 2, 3 sebentar mau kencing dulu. Gitu. Mana mau kayak dulu. Dulu kompak, hampir nyawa jadi taruhannya dulu. Nah, terus ada yang mengatakan bahwa batu itu setelah dinaikkan hingga mau menempel sampai sekarang, ada yang dibilang itu dilaser oleh alien lah, pakai lem dari Ya alien. begini ya, dulu itu ada tanah liat yang bisa nempel. Entah apa namanya tanahnya. Atau batu kapur, kayak batuan mirip seperti semen. Semen putih yang sebut-sebutannya. Batu kapur putih untuk menempelkan itu. Mirip semen tapi nggak cuma dicampur air aja. Dulunya kan tidak ada proses apa, tapi itu di apa namanya, diulek oleh kayu gitu, ditumbuk baru dicampur air, baru ditempel. Nah, berarti proses setelah naik Ada lagi yang ditendang dari atas tuh jatuh. ada ya? Ada. Kejam sekali dulunya. Ditendang dia karena sudah nggak kuat. Dia katanya sakit, nggak kuat, gini banyak bicara langsung tendang. Itu tinggi loh, 23 meter. Diterjunkan dari bawah mayat-mayat itu. Kalau Gus Robin lihat dulu puncaknya ini ada apa? Maksudnya puncaknya ada apa? Di atas. Kalau faktanya itu katanya menurut ilmuwan katanya ada emas di puncaknya sendiri. Terdapat emas Dikit dong. dikit ya, tapi ada emas dulunya. Mungkin udah hilang ya. Udah hilang. Ya karena kan berapa puluhan ribu tahun. 10.000 tahun jatuh. Kuat mas, karena mas ditempel menggunakan semen putih, mungkin sebutannya dulu. Ya sebutan saya nyebut aja semen putih ya. Pokoknya bebatuan khusus yang ditumbuk itu campur air mau dia. Seperti pelamir ini. Tempel dia mau menempel dia. Emasnya kan tidak kuat, karena dia apa namanya, logam. Kalau logam ditempel ini memang nggak kuat dia. Tapi kalau batu ditempel itu nyatu dia. Nah termakan waktu. Jadi terkikis oleh waktu ya. Jadi Tapi kecil, dikit saja. Nah, jadi tadi kan dibilang ada banyak yang meninggal nih. Itu dikuburkan di dekat situ atau dibiarkan begitu saja? Ditanam, dibuatkan lubang.
Oh, jadi ditumpuk di situ ya? Tumpuk di situ. Kalau sosok gaibnya sendiri gimana Gus Robin? Sosok gaibnya seperti orang-orang Mesir dulu sih. Ada yang tengkorak saja. Apakah ada yang seperti di film-film kayak Mumi gitu? Ya, Oh, ada. gitu. Ada tengkorak, ada. Memang diperban gitu? Iya, tapi kan ini kayak sudah membusuk. Ada yang nggak pakai perban tapi membusuk. Sosok yang paling berkuasa gitu di sana. Sosoknya ini apa ya? Mukanya itu seperti binatang mukanya. Berpakaian seperti orang-orang Mesir, bermahkota mukanya seperti binatang kambing apa serigala dicampur kambing. Serigala, seperti moncong serigala, isi gini, mata kecil, rambutnya agak panjang, dan berpakaian seperti orang Mesir sih. Membawa tombak, di tombak itu isi tengkorak. Itu katanya penyihir. Berarti itu sosok negatif? Kalau dibilang negatif, enggak juga. Dia positif bagi kaumnya, dia negatif bagi orang lain. Bukan kaumnya, dia tidak negatif. Apakah di sana memang dari dulu? Atau karena kosong ya udah dia tinggal di sana? Kayaknya Anubis dah itu. Oh, dewa berarti. Dewa Anubis. Iya, Anubis dia kayaknya itu. Kalau Imhotepnya itu jahat. Imhotepnya itu jahat, nggak ada lagi di sana. Kayaknya. Bisa dijelasin. Anubis ya. Oke, nah. Kayaknya. Oke, oh jadi Gus Robin lihat seperti kayak gini ya bentuknya. Serigala itu apa? Kambing. Oke, jadi sedikit saya jelaskan. Anubis di sini adalah kepercayaan Mesir kuno yang dianggap sebagai dewa kematian dengan bentuk kepala anjing dan badan manusia. Mirip serigala. Ya, itu 11-12 sih serigala sama anjing. Satu ras lah itu ya. Nah, satu ras ya. Anubis adalah nama dewa Mesir, dewa yang berkepala anjing, berkomunikasi dengan mumi dan kehidupan setelah kematian pada mitologi Mesir. Jadi kurang lebih bentuknya... Itu ada di sana di piramida. Dia yang jaga piramida. Jadi bentuknya seperti ini. Iya. Ya nanti kan ada. Ya, nanti ada di kamarnya ya. Ada di kamarnya. Tunai nanti dikasih lah. Ya, jadi Anubis. Kalau mampu dikasih. Itu dia pemimpin piramida di sana. Bukan raja piramida. Bukan Raja Fir'aun. Bukan Firaun. Dewanya sendiri yang di sana ya. Kalau Firaun sih, ya kalian tahu sudah masuk apa itu? Mungkin masuk dunia lain mungkin. Tapi mungkin masuk tanah merah gitu aja. Sudah masuk tanah merah, biar saya ini. Kalian tahu kan tanah merah tanah apa itu? Imhotep, Firaun sudah masuk tanah merah. Kalau ini kan dia tak bersalah, dia cuma ada adatnya. Dia cuma tukang jaga. Oke, wah ini masih ada sekarang, sampai sekarang. Dewa Anubisnya masih ada di sana. Masih ada. Ra, gitu, masih ada. Kayaknya Ra sudah nggak ada ya. Oh, Kalau yang masih ada saya lihat ini aja. Anubis saja, dewa. Sep itu belum, nggak ada. Nggak ada. Berarti cuma ada ini. Ini aja masih karena penjaga makam. Memang dari dulu dia penjaga makam. Nah, jadi kan dulu banyak yang mengatakan bahwa mengambil barang dari makam tersebut merupakan sebuah kutukan, pasti akan meninggal. Benar demikian? Iya, ada kutukannya. Itu kan ada penjaganya itu Anubis. Ya seperti itu. Mencuri ya? Misalkan Iya. membuka makamnya sendiri itu ada kutukan. Kutukan. Kan seperti yang di Oh, film. Di film-film kan banyak yang seperti itu. Apakah betul itu kutukan itu atau hanyalah bualan semata? Tergantung sekarang katanya. Kalau membuka mayatnya itu ada memang petugas di sana nggak apa-apa. Tapi kalau membuka secara paksa adalah kena musibah lah. Nggak tahu musibahnya apa. Jadi itu kan buka paksa. Contoh sekarang ada petugas di bagian piramida itu. Saya ingin melihat ini karena demi kepentingan penelitian. Itu kepentingan ini. Boleh. Kita minta izin artinya. Nah, dulu di waktu awal ditemukan, kan nih awal nih, belum ada penjaga berarti kan. Di awal ditemukan itu ada seorang ahli arkeolog yang menemukan peti dari raja yang dalam piramid tersebut pertama kali. Waktu dibuka tidak kenapa-napa gitu, tapi dipercaya ada kutukan. Nah, beberapa harinya kemudian tim mereka ini mengalami satu hal yang Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ada yang meninggal. Bahkan peneliti tersebut katanya meninggal katanya. Apakah hal itu nyata atau hanyalah bualan? Maksudnya benar ya? Memang ada kutukan seperti itu ya? Kalau minta izin ya boleh, tapi harus ada sama penjaga di sana.
Jadi kalau kita misalkan suatu hari jalan-jalan ke masuk piramida, sembarangan nulis-nulis. Contoh nulis ya, Lisa Blackpink love Mikael gitu. Nah ini maksudnya kan ini pertama kali. Pertama kali. Yang nggak ada penjaga ya bermasalah. Berarti Ini. itu sebenarnya mereka ikut jadi tumbal. Oh. Yang pertama kali menemukan kan ya. Jadi tumbal. Menemukan Makam. dan membuka makam tersebut begitu. Padahal itu kan sudah ditutup. Gitu. Nah, mungkin Tapi kalau sekarang nggak apa-apa kalau ada penjaganya. next ke pertanyaan selanjutnya. Jadi tadi dibilang ada dewa Anubis di sana. Jadi kan kita tahu banyak ada dewa-dewa kan di situ. Yang masih dilihat selain itu nggak ada lagi sama sekali. Nggak ada. Cuma ini. Mungkin sudah Nggak semua. terisolasi atau gimana ya. Kalau di Sphinx sendiri gimana? Karena fungsi mereka sudah nggak ada katanya. Fungsinya masih di Anubis saja. Kalau Sphinx, kalau di Sphinx itu sebenarnya ada makhluk gaibnya juga, kadang-kadang ada penjaganya. Di Sphinx itu dah tempatnya tinggal Anubis. Sphinx. Bukan di dalam makam. Bukan di dalam. Anubis sangat suka membawa kucing, terutama yang berwarna hitam. Kemana-mana dia bawa kucing sebenarnya. Kucing. Padahal dia Sedangkan dia merupakan rupa setengah anjing. anjing. Itu dah. Membawa kucing. Ternyata itu mungkin sejarahnya mereka bisa akur ya. Kucing sama anjing bisa akur. Kucing ajaib mungkin. Kucing ajaib, iya. Nah, berbicara masalah piramida nggak lengkap kayaknya kalau kita nggak bicara masalah Firaun dengan Cleopatra ya. Apakah sosok itu masih ada di sana? Ya di Tanah Merah lah. Tanah Merah. Nah, berbicara masalah piramida lagi, kita nggak bisa lepas dari yang namanya Katanya sih Firaun, bukan Firaun. Firaun. Bukan Firaun, Firaun. Al-Kafirun. Al-Kafirun. Sebutnya kadang-kadang Kafirun. Kafirun. Firaun gitu, bukan Firaun. Firaun. Tak tahu juga katanya. Langsung disalahin. Langsung dari sana. Salah. Informasi dari sana ya. A dibaca O. Oh, Firaun. Ya, katanya isi koma soalnya. Gini ya. V, koma A itu O. Firaun. Kalau V tidak isi komanya A tetap. Oh gitu. Itu cara bacanya kata jadi. Tetap Cleopatra. Iya, Cleopatra. Nggak ada komanya. Nggak ada komanya. Oh, berarti Cleopatra. Ada titik duanya. Oke, jadi ini sudah bisa menjelaskan bahwa tidak ada campur tangan makhluk luar angkasa ya, pembuatan piramida ya. Nggak ada. Tidak sama sekali ya. Sama sekali. Fix sebesar matahari titiknya fix. Fix titik. Berarti Nggak ada. itu hoax, tidak Hoax ya. tidak ada campur tangan dari alien. Tapi kalau ada nggak alien yang melihat itu? Ada. Ada. Alien pernah melihat itu? Nah, Oh berarti dia pernah mampir? pernah. Hanya sementara. Sementara. Tapi apakah Beberapa raja hari gitu ya. Kalau- raja pernah komunikasi dengan itu mungkin dengan alien? Nggak pernah. Tapi zaman dulu udah pernah ada yang melihat. Oh, zaman dulu. Tapi mereka kan bingung apa tuh. Benda-benda. Oh iya sih, kalau Terbang kita lihat di relief kan ada kayak memang mereka gambarkan Terbang. ada piring Tapi terbang. mereka bingung. Mereka pernah lihat, tapi mereka bukan dibuat piramidanya oleh itu. Mereka hanya lewat lihat. Mereka pernah Kemudian setelah meninggal baru ada ke sana. Tapi nggak ada orangnya. Karena alien itu tidak tertarik pada nggak ada orangnya. Alien selalu tertarik pada manusia yang banyak orangnya. Kebetulan dulu di tempat itu banyak orangnya pada waktu itu. Makanya dia terbang ngeliat sedikit gitu. Terus ada yang gini langsung lari gitu. Tapi masih ada. Memang benar. Ada alien. Karena catatan itu benar. Apa itu lukisan-lukisan yang ada di piramid itu benar. Sama Relief. seperti di Borobudur benar. Kalau di relief itu kan banyak sekali ada penggambaran. Kenapa hampir semua bentuk kepala manusia diganti dengan makhluk hewan? Kalau di beberapa relief yang saya lihat, ada yang bentuknya anjing yang tadi dewa Anubis, ada yang berbentuk kepalanya burung. Burung. Iya, Dewa itu. dewa, semua dewa. Apakah penggambaran mereka memang pernah bertemu dengan dewa itu? Iya, kayak gitu.
Mereka pernah bertemu. Mereka pernah bertemu. Ya, keyakinan mereka. Mungkin zaman kuno itu kan dewanya seperti itu mereka. Oh, di sini kalau kita lihat reliefnya banyak hal yang tidak masuk akal sih di tahun segitu ada piring terbang. Itu bisa diterjemahkan. Saya bukan arkeolog. Oh, saya sih pakai tangan tuh. Terus maksudnya nanti jiwanya kembali menerjemahkan kira-kira ini. Oh gitu. Kalau saat ini Gus Robin lihat isinya seperti apa sih? Sosok apa? Isinya apa maksudnya? Isi piramid. Isi piramidnya itu apa sih? Mana? Mayat. Mayat isinya. Ada. Ruangan-ruangan besar gitu nggak? Ada ruangan besar dalamnya. Jadi apakah di situ yang Gus Robin lihat apakah Catatan-catatan tentang kehidupan. Oh gitu. Jebakan-jebakan gitu ada nggak kayak di film-film itu ada jebakan? Kalau kita pencet ini tiba-tiba tanah longsor. Oh. Ada jebakan bawah. Tapi kalau pencet ini tiba-tiba ada enggak. Jebakan bawah ada. Cuma ranjau kayak terus. Oh, Ada ces kayak gitu. Ada panah besi. Ada tiba-tiba seperti tulip gitu. Nah, kalau yang dari Jebakan bawah paling banyak. sekarang kan banyaknya kunjungan manusia ke sana, ke Mesir untuk melihat piramida itu. Apakah mengganggu kestabilan makhluk di sana? Apakah merasa terganggu? Apakah biasa aja? Sekarang sih biasa saja. Biasa aja. Karena begini, ada juga yang memang mampu berkomunikasi dengan mereka dari agama-agama, semua agama yang mampu berkomunikasi dengan mereka. Tapi tidak semuanya. Mereka akan, misalkan kita nggak ngerti bahasanya, mereka di alam gaib akan berkomunikasi dengan telepati, diam-diam gitu. Tapi komunikasi, ngerti dah. Tuh. Nggak seperti kita ngomong, bahasanya lain lagi nyaut. Ini nggak ada. Ada itu khusus katanya para malaikat dan di atas itu para dewa yang punya kemampuan telepati tanpa ngomong langsung. Diam, duduk, langsung kelihatan seperti terimahan. Kita ngomong seperti saya ngomong, maaf kami akan menelusuri ini. Tapi dari pikiran ini yang ngomong, dari hati, dari pikiran ini ngomong. Ke dia ngerti, dalam bahasanya dia terjemahkan langsung. Itu kemampuan khusus katanya. Terus dia ngomong, dia terjemahkan dalam bahasanya kita. Bahasa kita, ketika kita telepati ke dia, ke bahasanya dia, ketika dia ngomong ke kita, ke bahasanya kita. Tapi kalau dia ngomong dengan orang lain, telepati dengan orang lain, nggak bisa. Itu makanya kemampuan khusus ya. Segelintir orang yang bisa ya? Ya, di atas. Itu. Jadi nggak usah mengerti. Menarik. Tuh, nggak usah mengerti apa bahasanya itu. Nah, tapi apakah ada selama penelitian mereka membantu si peneliti untuk mengungkap sejarah gitu? Siapa yang itu? Nggak bisa dia. Nggak bisa kita bahasanya dia. Nggak bisa. Nggak mungkin kan penelitinya di sampingnya ada malaikat. Nggak kan gini, mungkin siapa tahu ya, siapa tahu mungkin dicari di pas dia lagi tidur atau mungkin dicari dalam alam mimpi. Ini loh artinya ini loh gitu. Udah. Mungkin dikasih clue. Ini maksudnya lu gini loh. Kalau nunjukin ada, tapi bahasanya beda. Ada dicari dalam mimpi. Bahkan ada yang tidur dibangunin ada, tapi bahasanya beda. Peneliti juga nggak ngerti. Makanya kemungkinan artinya ini gitu. Karena nggak ada catatannya. Dulu belum ada yang namanya alfabet. Abjad itu belum ada. Mereka menggunakan bahasa-bahasa tulisan-tulisan seperti tulisan alam. Seperti tadi. Bulan sabit yang terpotong, bintang satu garis, pakai garis saja, pakai bulat, setengah bulat gitu bahasanya. Apa itu? Mungkin kalau kita pakai mesin waktu bisa belajar. Kalau ada. Mintanya tuh Raymond. Iya, siapa tahu di sini ada ini nggak? Siapa tahu bisa. Nggak ada. Tarik, ada mesin waktu. Aja saya ke Mesir. Aja ke Mesir. Mesir. Cuma pakai darah. Tempel di sana. Di situ kesambat lah. Pakai darah. Timnya yang sambat. Timnya kesambat. Pakai darah langsung anemia. Anemia deh. Saya ngerti kalau melihat gambar-gambar seperti itu. Ngerti saya. Oh ini. Tadi ada gambar yang duduk-duduk tuh. Ada dari banyak sih di. Itu rajanya itu. Kayaknya sih. Soalnya kalau sudah. Dia masih muda tuh. Kalau masih penggambarannya bersih, bajunya penuh dengan hiasan, emas-emasan, pasti
nggak mungkin itu Buddha. Pasti raja. Tapi bukan raja ketika menduduki raja, itu ketika Raja dia masih masih muda. Bertemu dengan salah satu dayang-dayang. Ya, mungkin nanti untuk tim Discovery Channel atau tim arkeolog bisa berikan gambar-gambar relief ke Gus Robin ya, DM di Instagram kita biar dibaca. Iya, siapa tahu Tebak-tebakan gambar ya, bahasa zaman dulu ya. Gambarnya Gus Robin nanti kalau seandainya benar terkesampaian, Gus Robin dapat gambar eksklusif dari Discovery Channel, gambar itu kita akan tukarkan gambarnya Gus Robin ya. Silahkan pecahkan gambar Nanti itu. atau saya kasih tulisan-tulisan zaman dulu, nanti ditebak aja. Nggak usah tulis tangan biasa aja, pasti susah ditebak itu huruf apa. Oke, jadi itu aja pembahasan kita kali ini tentang piramida. Semoga bisa menjawab keraguan yang selama ini menghantui kalian. Ada lagi yang ingin disampaikan? Nggak ada sih apa sih pesannya ini? Cuma membahas sejarah asal-usul piramid. Ya sejarah, tetaplah sejarah gitu. Ya mungkin sebagai kenang-kenangan masa lalu lah. Buat anak cucu kita suatu hari, jika masih ada. Ya, oke. Jadi cukup sekian video kita kali ini. Untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton video kita dari awal hingga akhir tanpa skip iklan sama sekali. Dan tentunya jangan lupa di-share, like, dan subscribe channel kita, YouTube kita. Dan jika kalian butuh informasi tentang apapun di kegiatan ekspedisi alam lain, kalian bisa langsung join di Instagram kita, ekspedisi.alamlain. Ada lagi? Udah ada sih. Itu aja. Jadi sebelum pamit, saya Benol dan saya Gus Robin, Gus Robin arkeolog, Gus Robin New Mind, New Life, New Generation, Gus Robin Fanatic Lovers, Tabib Gus Robin. Ya, penutup selalu Tabib Gus Robin. Ada BTS hilang, oh my god hilang, OMG. Masih sih sebenarnya OMG, kadang-kadang malas ngucap. Ya, terlalu banyak karena nama-nama baru terlalu banyak. Jadi selalu ada nama baru jika memang pembahasannya baru. Ya betul. Jadi seperti saat ini adalah Gus Robin arkeolog. Oke, jadi sebelum kita pamit, kita ingin mengucapkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di video selanjutnya dan cheerio.